Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliana Luki Muslifah dengan NIM 4201422016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Tri Pusat Pendidikan untuk memenuhi tugas PIP. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pengertian Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan pertama dikenalkan oleh Kiai Dewantara. Maksud dari Tri Pusat Pendidikan adalah semua manusia akan selalu berada dalam perkembangan tiga lembaga pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga lembaga pendidikan ini saling terpadu. Konsep Tri Pusat Pendidikan. Ini yang pertama ada pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling utama karena dalam keluarga itu manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik agar mampu menyerap norma-norma yang dijunjung tinggi keluarga serta dilindungi dengan penuh kasih sayang. Berikutnya yaitu fungsi keluarga dalam pendidikan. Yang pertama, fungsi pendidikan. Secara informal, keluarga tetap penting, namun secara formal, fungsi pendidikan beralih ke sekolah. Yang kedua yaitu ada fungsi rekreasi, yang merupakan tempat rekreasi keluarga. Keluarga sebagai tempat berkumpul untuk istirahat selepas aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu fungsi keagamaan, sebagai pengendali nilai-nilai religius. Yang keempat yaitu fungsi perlindungan, yaitu tempat yang nyaman untuk melindungi anggota keluarganya baik fisik maupun sosial. Peran keluarga dalam pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya berinteraksi face-to-face secara tetap. Perkembangan anak dapat diikuti dengan sesama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi. Yang kedua yaitu orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena anak merupakan buah cinta kasih hubungan suami istri. Motivasi yang kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Yang terakhir yaitu karena hubungan keluarga bersifat relatif tetap, maka orang tua memainkan peranan sangat penting terhadap proses pendidikan anak. Yang kedua yaitu konsep pendidikan dalam masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk dengan tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Maksudnya adalah masyarakat merupakan wadah dan wahana pendidikan. Fungsi lembaga masyarakat. Yang pertama yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan pengendalian sosial, intinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam pendidikan, upaya pengawasan madrasah sekolah, penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan, dan menghadirkan keteraturan sosial di masyarakat. Yang ketiga yaitu konsep pendidikan dalam sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal kita kenal sebagai pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang diperoleh seorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Selanjutnya itu fungsi sekolah dalam pendidikan. Menurut David Popenoe, fungsi sekolah ada 4, yaitu transmisi ke ada 3, maaf typo. Ada 3 yaitu yang pertama transmisi kebudayaan masyarakat, yang kedua menolong individu memilih dan melakukan peranan sosialnya, yang ketiga menjamin integrasi sosial sebagai sumber inovasi sosial.
Sedangkan menurut S. Nasution, fungsi pendidikan sekolah meliputi yang pertama, sekolah memberikan keterampilan dasar, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib, sekolah mempersiapkan anak-anak suatu pekerjaan, sekolah menyediakan tenaga pembangunan, sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial, sekolah mentransmisi kebudayaan, sekolah membentuk manusia yang sosial, dan yang terakhir, sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan. Peran sekolah dalam pendidikan. Yang pertama yaitu meneruskan pendidikan dari keluarga untuk menyiapkan peserta didik dapat menjadi warga masyarakat, bangsa, dan negara secara baik, bermoral, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan dan mengisi pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini ada 4 periode perkembangan manusia. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik, yaitu dari lahir sampai 2 tahun, yaitu bayi mengorganisasikan skema tindakan fisik mereka seperti mengisap, menggenggam, dan memukul untuk menghadapi dunia yang muncul di hadapannya. Yang kedua ada tahap praoperasional, yaitu umur 2 sampai 7 tahun, yaitu anak-anak belajar berpikir menggunakan simbol-simbol dan pencitraan batiniah, namun pikiran mereka masih tidak sistematis dan tidak logis. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu dengan umur 7 sampai 11 tahun. Ini anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir sistematis namun hanya ketika mereka dapat mengacu kepada objek-objek dan aktivitas-aktivitas konkret. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal, yaitu umur 11 tahun sampai dewasa, yaitu orang muda mengembangkan kemampuannya untuk berpikir sistematis menurut rancangan yang murni abstrak dan hipotesis. Tadi sudah dibahas tentang konsep pendidikan dan fungsi serta peranan. Ini ada kesimpulan, yaitu dari pembahasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pendidikan memainkan peranan yang teramat penting dalam kaitannya dengan kemajuan pembangunan sebuah tatanan masyarakat. Pendidikan memiliki keterkaitan dengan lingkungan sosial yang mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolahan, dan lingkungan kemasyarakatan. Jadi pusat pendidikan di atas merupakan sebuah bangunan ikatan kokoh hubungan antar elemen satu dengan elemen lain yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Apabila mengalami penurunan atau lemah pada posisi keluarga akan memicu dampak baru pada tahap sekolah dan berjalan sampai pada masyarakat. Sebaliknya, apabila pusat pendidikan ini memiliki bangunan yang kokoh satu dengan yang lainnya, pembangunan dan kemajuan suatu peradaban masyarakat akan terwujud. Sekian dari saya, apabila ada tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.